Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Baik, sahabat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas beberapa poin hadis, poin hukum tajwid pada ayat ini, yang dimana ini kita perlu bahas. Untuk mad tabi'i kita akan lewati. Kenapa? Karena kita sudah sering bahas tentang mad tabi'i, yang dimana kita perlu perhatikan hanya dalam pembahasan khusus mad tabi'i, yaitu agar tidak memanjangkan mad tabi'i terlalu lebih dari 2 harakat. Contoh qulu, seperti itu, terlalu panjang kunya. Ya, untuk ku ini mad tabi'i. Kemudian pada lafal lu amanna, panjangkan huruf lu sepanjang 4 harakat. Kenapa dipanjangkan 4 harakat atau 5 harakat? Karena di sini ada bacaan namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya huruf hamzah yang datang setelah bacaan mad tabi'i. Awalnya lu dibaca dengan 2 harakat. Karena adanya hamzah yang datang setelahnya dan posisi hamzah berada di lain kata, maka inilah yang kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil. Maka tidak boleh dibaca 2 harakat saja, karena kita perlu baca 4 harakat atau 5 harakat untuk riwayatnya Imam Hafiz an Asim dari jalur Imam Syatibi. Kemudian pada lafal amanna, ini kita terlewat ya teman-teman. Pada lafal amanna ini ada bacaan namanya mad badal. Mad badal. Mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal adalah mad yang terjadi karena adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. A bertemu dengan huruf mad berupa alif. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Panjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pelafal amanna, manna, tahan bunyi suara nun ketika nunnya berharakat tasydid dan dibaca dengan bacaan gunnah, sebagaimana yang disampaikan Imam Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfal, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin badah, dan gunnahkanlah ataulah dan bacalah dengan bacaan gunnah ketika nun dan mim bertasydid. Nah, ini ada mim, ada nun bertasydid. Cara membacanya adalah dengan menahan bunyi suara nunnya. Aman, sembari dimasukkan ke rongga hidung kita. Nah, kemudian dilepaskan dia 2 harakat dan dibaca juga dengan 2 harakat karena mad tabi'i. Billah kita lewati. Kemudian wa ma unzila. Wa ma unzila ini sama bacaannya dengan bacaan qulu, yaitu kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil dipanjangkan hanya 4 harakat. Unzila. Pada lafal unzila ini ada nun sukun bertemu dengan huruf zai. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, ini cara membacanya adalah nunnya disamarkan kepada huruf zai, ya, unzila, unzila, sembari ditahan dengan 2 harakat bunyinya, dan ini kita kenal dengan bacaan ikhfa hakiki. Kemudian ilaina
wa ma unzila. Lagi-lagi ada mad jaiz munfasil pada lafal wa ma, panjangkan ma-nya 4 harokat atau 5 harokat. Unzila sama sebagaimana sebelumnya, tidak kita bahas karena sudah sama. Ila Ibrahim. Ila Ibrahim ini sama hukumnya dengan lafal unzila, maaf lama unzila, sama wa ma utiya wa ma unzila dan qulu, yaitu mad jaiz munfasil lagi. Pada ayat ini banyak sekali yang terjadi dalam bacaan mad jaiz munfasil yang dimana kita membutuhkan nafas yang panjang ya teman-teman dalam membacanya, karena di sini banyakkan yang 4 harokat atau 5 harokat. Kadangkala kalau nafas kita kurang panjang kita tidak sampai. Nanti kita cari wakaf yang dimana kita perlu wakaf untuk yang kita tidak kuat nafasnya bila kita panjang-panjang. Kemudian teman-teman pada lafal Ibrahim, pantulkan pada lafal mim, pada lafal ba yang dia berharokat sukun, ia dipantulkan, dan ini bacaannya kita kenal dengan bacaan qalqalah. Teman-teman, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah di antaranya satu, tidak memantulkannya, contoh Ibrahim. Yang kedua yaitu menambahkan hamzah pada lafal bunyi ba, ib. Ini juga salah. Harusnya dipantulkan dan tidak menambahkan hamzah. Bagaimana bunyinya? Ibrahim, ya, Ibrahim. Rohim mat tabi'i dua-duanya. Kemudian wa Ismaila, alirkan nafas pada lafal sin dan jangan sampai terubah dengan baca wa is dengan sin, dengan sa atau dengan shin, atau dibaca wa Ismaila. Tapi bagaimana wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Di sini pada lafal ini banyak sekali terjadinya mat tabi'i, di antaranya salah satunya ma'i ha ku ba. Nah, maka ini bunyinya harus sama antara yang dari bacaan wa Ismail sampai wal asbat. Untuk mat tabi'inya tidak boleh beda bunyinya. Jangan sampai yang satu panjang banget, yang satu pendek sekali, maka harus sama. Maka wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati harus sama. Kemudian pada lafal wa ma utiya Musa, pada lafal wa ma ada mad jaiz munfasil lagi, terjadinya karena adanya hamzah yang datang setelah huruf mad yang mana awalnya ma 2 harakat. Kemudian pada lafal utiya ini kami lupa memberikannya, di sini ada bacaan mad badal. Mad badal terjadi karena adanya hamzah bertemu dengan huruf mad berupa waw sukun. Maka panjangkan u-nya sepanjang 2 harakat. Musa wa Isa ini tidak dibaca Musaya gitu ya. Ini bukan harokat untuk ya, tapi dia menandakan panjang untuk sa dan sa yang pada lafal Isa. Wa ma utiyan nabiyyun, ma lagi mad jaiz munfasil 4 harakat. Utiya lagi sama mad badal an-nabiyyun. Di sini ada bacaan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yang dimana alifnya ya, alif lam syamsiyah adalah alif lam yang terjadi ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah yang dimana nun huruf syamsiyah, dan nun sendiri juga ada bacaan gunnah, maka ia ditahan sepanjang 2 harokat ketika membaca nya. Utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Maaf, ini tidak ada bacaan qalqalah pada raful ra, tapi dibaca dengan bacaan idgham bila gunnah, yang dimana suara nunnya langsung dimasukkan kepada huruf ra dan ra dibaca dengan tebal. Mir rabbihim. Nah, ini tidak boleh ditahan bunyi mir karena dia bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Idgham bila gunnah juga dikenal dengan namanya idgham kamil, yaitu idghamnya secara utuh, memasukkannya secara utuh, tidak meninggalkan bunyi huruf nun lagi. Kemudian la nufarriqu baina ahadim minhu, pada lafal la nufarriqu yang dimana
yang dimana la nufarriqu, yang ro-nya itu dibaca dengan tipis ketika ri, la nufarriqu. Kemudian ahadim minhum, pada lafal dim minhum, yaitu tanwinnya dimasukkan ke huruf mim dan ditahan. Dan inilah yang kita kenal dengan bacaan idgham bi gunnah, yaitu idghamnya memasukkan surat tanwin kepada mim dan ditahan, diganti bunyinya menjadi bunyi mim, kemudian ditahan dengan 2 harakat. Ahadim minhum, pada lafal minhum ada bacaan ishar terlepas di sini, di editnya dijelas dengan baca suara jelas, minhum wa nahnu lahu muslimun. Kemudian pada lafal lahu ada mad silah qasirah yang dibaca hanya 2 harakat, muslimun. Nah, ini enggak ada mad jaiz munfasil, salah editannya, tidak ada, tapi hanya mad arid disukun yang dimana dipanjangkan sepanjang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jadi kita boleh milih.